Halo guys, ini adalah lanjutan video unboxing yang sebelumnya ya. Jadi kemarin gue udah unboxing T11 Rescuer ini. Dan pas di video unboxing gue belum sadar tuh ya. Gue pikir sih figurnya baik-baik aja. Tapi pas gue periksa lagi off kamera ya, gue baru nemuin tuh ternyata gue dapet yang ampas men. Jadi setelah gue periksa lebih lanjut, lebih detail, lebih teliti, ternyata figur ini banyak banget nih part yang hilang ya. Jadi gue dapet yang kopi yang ampas nih, QC-nya kurang bagus ya. Gue udah hubungi sellernya buat klaim ya. Dan kata sellernya nanti partnya akan dikirim. Tapi ya tetap aja nih ya, gue jadi agak sebel. Soalnya lagi apes banget nih, dapat figur yang bener-bener banyak banget part hilangnya. Oke, pertama ini ya. Jadi setelah gue lihat ada part yang hilang, gue langsung hubungi sellernya. Dan gue kasih bukti-buktinya, gue kasih foto-fotonya, part-part hilangnya apa aja. Dan kata seller nanti akan dikirim, tapi hanya part-partnya doang ya. Jadi figurnya sendiri ya nggak bisa ditukar baru ya. Nah, part yang hilang di figur gue pertama bagian lampu sini ya. Lampunya Ratchet yang khas banget nih. Ini kalau bandingin sama yang versi sebelumnya yang lebih kecil, ya ada part di sini ya nih, part lampunya ya. Kalau di mode mobil nanti ada di sini nih, tapi ini nggak ada. Dan terus nyebelin banget nih, pintunya bolong. Aduh, gue dapet part yang ampun deh ya. Tapi apa adanya begini, jadi gue langsung aja, nggak usah nungguin partnya, gue bikin reviewnya aja langsung apa adanya ya. Figurnya dapatnya seperti ini. Gue masih nungguin part-part penggantinya, nanti katanya sih sekitar semingguan ya. Ya nggak tahu juga, mudah-mudahan aja cepet datangnya. Dan ini kayak pertama kali ya gue beli sama seller ini. Dan tiap seller punya policy atau kebijakan klaim yang beda-beda ya. Jadi kalau sama seller yang ini, itu yang part yang bisa diganti cuma part-part yang hilang doang. Tapi kalau part-part yang retak, mispaint, dan apa ya, kerusakan listrik itu nggak bisa diganti ya. Jadi mungkin lebih baik ya kalau kalian beli figur, kalian minta sellernya buat unboxing dan cek kelengkapan aja ya. Soalnya kalau kita dapat yang ampas itu bener-bener nyebelin banget. Mudah-mudahan sih nggak ada yang sampai retak, mispaint, dan lain-lain ya. Kalau kayak gitu dan nggak bisa diklaim, pasti gue kapok beli di situ. Karena pengalaman gue beli figur Transformer, kalau misalnya ada yang retak, mispaint gitu ya. Ini kayak kemarin gue beli ini Lemon Tree. Ini gue beli di pasar toy. Dia ada bagian yang retak waktu itu. Retaknya juga karena gue lagi cek artikulasi, tiba-tiba dia retak sendiri karena ada cat yang nempel. Itu udah gue jelasin ke sellernya. Dan kalau di pasar toy itu masih boleh buat tuker part. Jadi bener-bener service after salesnya bagus lah. Nah ini tapi buat pengalaman aja ya. Jadi tiap seller kebijakannya beda-beda, nggak sama. Kalian mending beli main-mainan knock off Transformer kayak gini karena dia ada part-part engineeringnya ya, part-part yang diputer-puter, ditransform gitu. Bahaya banget kalau misalnya sellernya nggak ada after sales service-nya ya. Jadi ya ini buat pengalaman aja. Langsung aja ini kita lihat figurnya apa adanya. Ini senjata-senjatanya udah gua pasangin ya. Ya jadi ini pelurunya bisa ditaruh di bawah sini ya. Kalau di mode mobil ada dua, bukan peluru ya, misil ya. Terus senjata ininya sama, taruh di sini. Dan ini bannya bisa diartikulasiin ya. Nah seperti ini, emang sengaja on purpose. Terus juga dapat ininya ditaruh sini, belakang sini. Kita apa nih, diselipin di sini ya, pakai pack ini ya. Oke, kita lihat dulu ininya, aksesorisnya ya. Seperti biasa, ini warnanya seperti ini. Dan ini yang versi lama lebih kecil berbanding ukuran segini. Catnya sama-sama ya, mirip-mirip seperti ini. Terus bagian senjatanya seperti ini, beda ukurannya. Dan dia tapi kalau yang versi baru ada lampunya, ini udah nggak ada. Tapi yang di sini ada ininya, di sini dicat warna biru, di sini enggak, kosong. Terus sini sama ya, di sini juga di atasnya cat warna biru ya, sisanya sama sih ya, ada plus minusnya. Misilnya sama, cuma beda ukuran doang ya, seperti ini. Oke, ini untuk aksesorisnya. Sekarang kita lihat mobilnya. Aduh, gua ngenes banget sumpah. Untung defectnya ini bener-bener missing part, jadi masih dalam garansinya seller ya. Tapi kalau misalnya kalian nemu yang retak, mispaint kayak gini nih, ini catnya jelek banget, mispaint gitu, atau partnya retak, atau kelistrikannya mati, itu sellernya bilang tidak bisa diklaim. Jadi ya itu jadi bad luck kalian aja lah gitu ya, apes istilahnya. Karena memang mainan knock off seperti ini, QC pabriknya tuh ya tahu sendiri lah, namanya juga knock off ya. QC-nya pasti nggak sebagus pabrik-pabrikan yang lebih gede gitu ya. Oke, tapi overall ini feel-nya, beratnya
Timbang dulu berapa nih beratnya, 577 gram ya. Di lumayan berat ini, ada diecast-nya ya seperti biasa. Ngerollnya oke, ngeroll cukup oke. Walaupun ini bannya agak kotlek-kotlek, tapi daripada seret ya mending kotlek-kotlek dikit, nggak apa-apa. Bannya bukan ban karet ya, dia dari plastik biasa sama kayak versi ini. Terus overall material plastiknya ini agak beda plastiknya, yang ini birunya terkesan chip sih yang ini. Dan saat gue transform ini ya gue harus transform ini karena gue pengen ngecek nih part mana aja yang hilang gitu ya. Karena kalau misalnya nggak gue transform atau ada part kecil yang hilang, gue nggak ketahuan gitu ya. Tapi setelah gue transform ternyata bisa, yang hilang memang cuma part yang di atas lampu sini sama di pintu sini aja. Jadi saran gue kalau kalian beli mainan transformer, langsung aja kalian transform untuk pertama kali ya, karena kita nggak pernah tahu part-part apa yang hilang. Karena mainan transformer tuh susah ngeliat partnya gitu ya, apalagi yang versi MPM gini, versi masterpiece. Kita nggak pernah tahu ada part apa yang kecil yang hilang gitu ya. Jadi mending dicoba transform sekali supaya tahu ini transform masih bisa apa enggak, atau ada part yang patah, retak atau enggak. Ya overall seperti ini. Ukurannya juga sekarang udah cocok nih. Nah ini yang gue paling suka, ukurannya sekarang udah cocok banget sama versi MPM ya. Ini sama MPM Jazz, ukuran Jazz yang biasa. Versi mobilnya udah cocok nih sekarang ya. Si mobil Ratchet kan Hammer ya, yang ini cuma mobil Pontiac, gue lupa namanya nih, Pontiac Solace kalau nggak salah. Nah sekarang udah cocok nih, kalau skala orangnya kira-kira segini gitu ya, udah cocok sama mobilnya ini. Kalau yang versi ini masih kekecilan ya. Gue udah review yang ini, kalian bisa cek videonya di card di atas. Tapi sorry banget gue nggak bisa bandingin sama versi mobilnya Wejang Optimus ya, karena aduh capek banget ngetransformnya. Oke, kira-kira itu buat mode mobilnya ya. Overall build quality-nya sih masih sama sih kalau gue rasa ya. Paling nanti di mode robot mungkin ada part-part yang agak kendor gitu ya. Ya biasalah itu QC problem, masalah tolerance. Seperti di sini juga nih agak ngetapnya agak kurang bagus, mungkin bisa dikencengin pakai pelapis gitu ya, power glue atau akrilik. Tapi overall ya masih sama sih, kualitas plastiknya juga masih cukup bagus. Oke, abis ini langsung aja gue rubah ke mode robot ya. Dan transformasinya gue percepat aja, karena ini ribet banget ngetransformnya. Dan ini dia mode robotnya T11 Rescuer. Dan ini perbandingannya sama JH10 Rescue Pioneer ya. Oke, lihat nih, tingginya hampir 1,5-nya ya. Jadi cukup signifikan tingginya. Dan ini detail-detailnya sih sama sih ya. Sama-sama keren, catnya sama-sama oke. Mulutnya juga bisa kebuka tutup sama ini. Tapi dia sekarang punya gimmick lampu ya. Kita lihat lagi gimmicknya seperti ini, nyala.
Tapi saat lampunya dimatiin pun sebenarnya nggak terlalu masalah nih tuh, karena dia warna matanya emang masih biru. Jadi keren deh guys, warnanya Ratchet ini matanya dia ada cat birunya, tapi di sekelilingnya dia pakai LED. Jadi lampu LED-nya di sekeliling warna yang biru. Nah ini jadi bikin kalau lampunya dimatiin kita masih bisa lihat detail matanya tuh ya. Jadi keren banget. Gua agak nggak suka sama gimmick lampu yang kalau matanya dimatiin kita jadi nggak bisa ngelihat detail matanya ya. Nah tapi paling seperti yang kalian lihat ya, part yang ini hilang ya. Gua masih nunggu part dari seller, nanti dapat replacementnya. Terus perbedaannya lagi, warna plastik sini lampu ya kelihatan beda banget. Gue lebih prefer yang agak muda gini daripada yang warna biru gini. Menurut gue agak lebih cheap ya. Semua sendinya tadi saat transformasi sih ya cukup enak, cuman karena ini lebih gede jadi ngetransformnya agak lebih susah. Tapi kalau kalian udah terbiasa pasti jadi lebih enak sih. Tap-tapnya juga lumayan bagus ya, agak keras, cuma kalau kalian udah transform ini 2-3 kali ya mungkin jadi udah lebih bagus tapnya. Bagian kaki sini diecast ya, sama seperti ini juga. Di bagian paha sini juga ada diecastnya di bagian belakang kalau nggak salah, karena gue pegang ini dingin. Dan terus kita coba senjatanya dulu ya. Sama senjatanya, caranya ini dilipat dulu kalau nggak salah. Terus kita tinggal masukin sini. Aduh, serem banget bunyinya. Tek gitu. Tapi kalau udah nih cukup kenceng ya senjata Ratchet. Blasternya ini juga kita bisa pasang di sini. Aduh susah guys. Aduh susah. Off kamera dulu ya. Ya ini dia udah gue pasang di tangannya Ratchet ya, senjatanya semua. Oke, ini perbandingan ukurannya ya tuh. Jadi sekarang gue bandingin sama yang Weijiang Black Apple. Sekarang jadi lebih cocok ya sama oversize Weijiang Black Apple. Kita tes artikulasinya dulu nih. Kepala dia pakai swivel ya, tapi dia bisa ke atas sejauh ini. Ke bawahnya nggak bisa guys, cuman segini mentok kayaknya. Di bagian sini juga bisa muter, tapi kita kalau mau gerakin di lehernya aja. Tangan artikulasinya sebenarnya ada, tapi ketahan bagian sini ya. Ini ada bisa 360 sebenarnya, ke samping bisa. Ada bicep rotation, terus ada wrist rotation di sini. Terus jari-jarinya ada artikulasinya juga ya. Di sini juga ada artikulasinya, bisa nekuk. Bisa menggenggam juga ya. Tekukan siku 90 derajat. Terus ada ininya juga waist rotation ya, sedikit di sini karena ketahan backpack. Kakinya bisa nendang jauh, ada Ratchet di sini. Belakang juga jauh segini. Lutut 90 derajat kurang ya, segini doang. Dan di sini ada ini lagi sebenarnya bisa kita buka di sini bagian transformasi, tapi sedikit doang. Kalau kalian mau kunci juga bisa di sini, ceklek seperti ini. Terus bagian sini juga bisa naik turun, ada Ratchetnya dan ada ankle pivotnya sedikit di sini. Ada thigh rotation juga di sini ya, nah, seperti ini. Terus juga bisa splitnya juga pakai Ratchet. Oke, kira-kira itu untuk artikulasinya. Gue rasa kalau kalian udah pernah pegang MPM Ratchet atau yang versi knockoff-nya, ini sih udah sama persis ya, cuma di oversize aja. Oke guys, gitu dulu review gue untuk T11 Rescuer. Ya, overall gue sebenarnya cukup puas ya sama figur ini. Jadi ukurannya udah pas dengan skalanya Weijiang Black Apple. Transformasinya juga enak, plastiknya kualitinya juga bagus. Cuma yang bikin gue sebel adalah QC-nya aja sini ya, QC dari pabrikan, dan sayangnya dari sellernya juga nggak dicek dulu. Jadi bener-bener langsung kayaknya dari distributor langsung dikirim ke alamat gue ya. Gue sih berharapnya dari seller juga ada QC-nya juga ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sellernya ngasih garansi buat ngirim part-part yang kurang ya. Oke guys, gitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe karena gue akan review lagi beberapa figur Transformers dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video. Bye bye.